Halo teman-teman, apa kabar? Oke, sekarang ini The Quest yang kedua. Tentang The Quest yang kedua. Oke, The Quest ini mungkin kira-kira nanti ada beberapa sesi. Mungkin sampai dari 6 ataupun kira-kira sampai 7. Nah, tapi apa yang gue dapat sekarang ini adalah The Quest yang nomor 2. Nah, kemarin kita sudah ngobrolin tentang kenapa kita harus bertanya sama Tuhan. Benar nggak? Bukan meminta saja, tapi bertanya. Nah, sekarang ini adalah banyak sekali orang bertanya kan begini. Kalau memang Tuhan sudah tahu apa yang bakal terjadi sama kita ataupun apa yang dia terjadi pada ciptaannya, kenapa Tuhan tidak langsung bertindak? Betul nggak? Banyak sekali orang bertanya seperti itu. Jangankan lu, gua juga bertanya seperti itu. Tapi di sini, kenapa kita harus tahu bahwa Tuhan seringnya bertanya kepada kita juga, ataupun kita harus bertanya kepada dia? Karena dia itu ingin adanya bonding, adanya ikatan. Makanya dia tidak seperti kita yang misalnya kita menciptakan sesuatu dan kita sudah tahu bakal jelek, kita hancurin ataupun kita lewatin. Dia nggak seperti itu. Tapi dia selalu pengen ada ikatan. Contoh, di mana Musa pada saat itu, Tuhan ngomong ke Musa pengen kekudusan untuk mengikatkan relationship sama bangsa Israel. Tapi kitanya aja yang bodoh, selalu menolak, egois kan. Nah, tapi coba kalau dilihat dari kejadian 1 sampai kejadian 3, itu semua di situ dia menceritakan banget bahwa Tuhan itu pengen bonding. Yang dimana di kejadian 1 ayat 26 di situ jelas banget Tuhan bilang dia akan menciptakan manusia seperti dirinya. Berarti ada keinginan bonding. Bahwa dia tahu seperti dirinya itu semuanya itu adalah kekudusan yang baik. Masalah. Nah, kitanya yang kadang-kadang suka lupa, suka nggak mau. Kita ini terlalu egois. Contohnya adalah apa? Say orang lain worship gitu. Misalnya gue juga kemarin atau tadi gue sempat dengar tentang stupid ego, yang dimana orang lain worship, terus kita melihat karena dia worshipnya berbeda dengan kita ngomong itu sangat tidak baik, ataupun wow kenapa worshipnya seperti itu, kenapa nggak seperti ini? Karena kita ini stupid ego, kita tuh punya ego yang sangat kuat. Itu juga sebenarnya gimana ya? Gimana mau dekat gitu loh. Kalau kita yang menciptakan sendiri semuanya. Oh, bahwa Tuhan tuh sukanya seperti ini, kita nggak pernah mau bertanya. Nah, padahal di sini kalau kita lihat lagi di sini, Tuhan yang selalu bertanya. Dari semenjak manusia jatuh dalam dosa di falling di kejadian 3, itu Tuhan langsung nanya pertama kali. Betul gak? Tuhan gak langsung ngomong loh, lu lagi di balik batu lu ya? Nggak gitu loh, dia langsung nanya dulu. Sudah nanya, nggak dijawab. Terus dia nanya lagi, kenapa gini? Terus dia nanya lagi ke si ceweknya. Udah gitu dia nanya ke si ularnya. Bayangin, dia bertanya dulu untuk apa? Untuk satu ikatan. Bener gak sih? Coba. Ya kan? Dia nggak langsung yang, nah ketahuan nih si Randy di belakang kodok, di belakang batu jadi kodok. Enggak kan? Dia bertanya dulu. Nah, dengan artian berarti kan harus kita lihat gitu loh. Bagaimana ininya semuanya, apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya sebatas begitu saja. Ya. Coba deh pikirin. Benar gak teman-teman? Dan juga kadang-kadang kita sekarang, kalau kita sekarang balikin dalam keadaan kita pasti suka bertanya, kenapa sih Tuhan begini? Kenapa alasannya? Oh, dalam keadaan susah, kenapa sih gini? Kenapa sih gitu? Benar. Bertanyanya tuh hal yang jelek, bukan bertanya apa sih Tuhan mau dalam gua. Dalam keadaan begini kenapa Tuhan? Apa jalan keluarnya? Tuhan bimbing gua. Karena janji dia di Mazmur 139 sampai 7 sampai 10, dia tidak pernah meninggalkan kita. That God never leave us alone. He never leave us alone, even though walaupun di dalam kegelapan ataupun di dalam keadaan suka dan cita. Dia masih mempunyai tujuan semuanya di situ. Benar nggak? So, teman-teman, di quest kedua ini gue harap kita lebih lagi melihat diri kita, lebih lagi mengaca siapa lo, dan lebih lagi mengerti kenapa Tuhan menaruh gue posisi ini, tujuannya apa. Carilah ke dia, bertanyalah kepada dia.
Terkadang kita kalau diomongin gini, jawabannya cuman, oh iya gue udah tahu, gue harus bertanya, harus begini. Tapi tidak pernah berpikir apa yang Tuhan mau bersama dengan dia, apa yang dia mau kita lakukan. Bukan yang kita lakukan sendiri, tapi bersama-sama dia. So, thank you banget teman-teman. Gue harap kalian juga baca ayat-ayat yang tadi dari Genesis 1-3, terus juga Mazmur 1:3-9, 7-10. Bacalah di situ. Gue harap ini menjadi sharing yang sangat baik untuk teman-teman semua juga, dan thank you banget untuk apa yang sudah kita bisa sharingkan di sini. Don't inspire to make a living, but inspire to make a difference. Kita berbeda bersama-sama, kita sempurna. Times up, okay? And subscribe. Thank you banget buat semuanya. God bless you. Bye.